14 sudah dipilihnya untuk mengucap janji setia sehidup semati. Entahlah, yang jelas Nadine dan sang kekasih Moreno Suprapto masih sama-sama nyaman dengan apa yang mereka jalani kini. Nadine juga menambahkan kalau pekerjaan bukanlah penghalang bagi pendar-pendar cinta mereka. Nggak pernah mengeluh, nggak pernah nyantai sih sebenarnya karena udah mengerti pekerjaan masing-masing. Saya ajak semuanya. Kan paginya kalau aku ngikutnya ke aku karena mungkin anak pertama mama ngotot pengennya Padang gitu kan, sama kebalik, kalau aku paginya justru internasional, malamnya adat Padang. Konsepnya sendiri berhubung Wisnu dari Aceh, Siren perpaduan antara Padang dan Arab, jadi nanti untuk acara akad nikahnya murni Aceh, menganut adat dari keluarga besar Wisnu ya. Kalau untuk acara Siren, untuk resepsinya nanti kita konsep nasional tapi cenderung ke Padang. Pernikahan impian Shiren dan Wisnu telah siap untuk digelar. Tinggal menghitung hari sebelum keduanya resmi menjadi suami istri. Tapi benarkah jika Shiren dan Wisnu telah menyiapkan rencana bulan madu mereka sejak jauh-jauh hari? Mungkinkah keduanya akan melewatkan masa-masa indah sebagai pengantin baru di luar negeri? Dan negara mana pula yang akan mereka pilih sebagai tempat untuk bulan madu? Mau ngomongin dulu soalnya masih ada emang kita milih salah satu negara, cuman kita kan masih ngurus visa juga, jadi ya lihat nanti deh. Kalau emang semua memadai ya kita pergi, kalau enggak ya kita juga nggak maksain. Ngelihat dia kan ya udah settle, udah ya persyaratan untuk menikah ya cukup juga umurnya gitu, jadi insya Allah nggak ada apa-apa. Bisa mewujudkan impian cinta mereka adalah kebahagiaan terbesar dalam untaian asmara keduanya. Inilah akhir kisah bahagia sejak pasangan ini resmi merajut kasih pada 2010 lalu. Maka tak heran rasanya jika Shiren dan Wisnu tak sabar menunggu hari bahagia itu tiba. Segera selesai semua urusannya, jadi bisa santai-santai leha-leha sebelum hari A, istirahat. Ya mudah-mudahan cepat kelar urusannya dan hari A-nya lancar. Terima kasih, thank you ya. Dari dulu juga udah ini sama Umi masih masalah mereka berdua ya, kita orang tua paling ya mendoakan yang terbaik lah untuk mereka berdua ya, semoga dikasih kelancaran dan mudah-mudahan ya semuanya lancar-lancar aja gitu ya. Saya rasa saya suka juga anaknya baik kok ya. Mudah-mudahan ya dua-dua juga terusnya baik aja, maksud saya ya. Orang tua paling mendoakan ya, doakan yang terbaik buat mereka lah ya, semuanya lancar-lancar dan diberi kemudahan ya. Saya sebagai ibunya Teguh Wisnu, semoga rencana ini lancar. Dua sisi berbeda selalu singgah dalam perjalanan hidup manusia. Itulah kisah Bella Safira. Tak berselang lama sekembalinya ia dari Tanah Suci Mekah menunaikan ibadah haji, Ratu Sinetron satu ini harus terbaring di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut sang suami, Mayor Jenderal Agus Surya Bakti, sang istri mengalami infeksi di saluran pencernaan. Tapi benarkah jika sakitnya Bella kini bermula akibat kelelahan setelah melakukan sejumlah perjalanan mendampingi Maijen Agus? Atau justru kabar yang mengatakan jika Bella tengah berbadan dua benar adanya? Ada infeksi di saluran cerna, tapi udah semakin membaik. Katanya kecapean ya Pak? Enggak lah, biasa capek ya. Ini dia sakitnya itu kena virus ke pencernaannya, tapi sudah periksa darah, belum dapat hasilnya sih. Belum dapat hasil dari kemarin. Sebenarnya sakitnya udah dari beberapa hari sebelumnya. Kemarin kan baru dari Bali, jadi NTB, Bali, kemudian kemarin hari Selasa baru pulang, langsung masuk ke rumah sakit. Apa yang kini diderita Bella Safira tampaknya bukanlah hal yang biasa. Ia sampai membutuhkan penghilang rasa sakit untuk meredam sakit yang ditimbulkan akibat infeksi di saluran pencernaannya itu. Tapi setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, seperti apa kondisi Bella Safira saat ini? Benarkah jika kondisi Bella saat ini sudah mulai membaik? Bawain Bella tadi minta siomay.
Enggak somai Majas kukus, buat baca-baca. baca-baca. Tadi sih dia happy ya kita datang ya. Pertama dia happy, kedua karena mungkin dia sedang pakai painkiller ya. Jadi rasa sakit di perutnya dia lagi sangat berkurang, agak enak. Jadi bisa ketawa-ketawa. Kita tadi ketawa-ketawa. Awalnya sih kita berdua, kemudian datang beberapa teman dari sejawat suaminya ya, sejawat suaminya, dan kita kemudian baru bisa keluar ini meninggalkan Bella. Lagi istirahat. Walau kondisi Bella mulai membaik, tapi belum bisa dipastikan hingga kapan ia akan menjalani perawatan di rumah sakit. Lalu ketika Bella terbaring tak berdaya di rumah sakit, seperti apa reaksi keluarga Bella? Benarkah keluarga Bella belum ada yang membesuknya di rumah sakit? Ataukah memang Bella sengaja tak memberitahu perihal sakitnya kepada keluarga tercinta? Mungkin belum tahu Ya, justru beritanya kita berharap juga. mudah-mudahan bisa tahu, bisa menjenguk Bella. Tadi pagi ya Bella berkeluh ke saya sedang tidak enak Karena di belum perutnya. sempat bisa mencat pun juga. Tadinya Tadi sakit banget. sakit sekali. Berarti Mbak Bella belum ngabarin keluarga ya? Belum. Mungkin ya. Belum tahu. Udah membaik kok. Hanya infeksi saluran cerna sedikit aja. Tapi Pak ya insya Allah enggak lah, insya Allah baik-baik aja lah. Ya kalau misalnya terlalu khawatir juga takutnya kenapa-napa lah. We got the after. Berbeda dengan apa yang dirasakan Bella Safira, Nadine Chandrawinata bisa berbangga atas segala pencapaiannya. Siapa menyangka, dengan kesibukannya berpindah dari satu kota ke kota lainnya, Nadine masih bisa menjaga hubungannya dengan keluarga, bahkan dengan sang kekasih hati Moreno Suprapto. Lalu seperti apa cara Nadine membagi waktunya antara keluarga, cinta, dan kesibukannya? Kalau untuk keluarga terdekat, baik itu keluarga saya atau pasangan saya, sepertinya sudah tahu kegiatan saya. Malah kalau kulit saya udah semakin putih atau udah terlalu lama di Jakarta, pasti mama selalu bilang, kayak kulitku udah putih deh, kayaknya waktunya untuk keluar, traveling, cari pengalaman di luar. Karena pengalaman bukan dari rumah, pengalaman di luar rumah. Dan jadi ya saya punya quote sendiri, rumah saya adalah di luar rumah saya sendiri. Eh, dan walaupun saya sering traveling, tapi saya juga punya waktu pribadi saya untuk saya luangkan bersama keluarga terdekat, pasangan saya. Bisa terus merekat asmara di antara segala kesibukannya. Kapan kiranya Nadine akan membawa kisah cintanya itu menuju jenjang pernikahan? Benarkah jika tahun 2014 sudah dipilihnya untuk mengucap janji setia sehidup semati? Entahlah. Yang jelas, Nadine dan sang kekasih Moreno Suprapto masih sama-sama nyaman dengan apa yang mereka jalani kini. Nadine juga menambahkan kalau pekerjaan bukanlah penghalang bagi pendar-pendar cinta mereka. Nggak pernah mengeluh, nggak pernah nyantai sih sebenarnya karena udah mengerti pekerjaan masing-masing. Saya ajak semuanya. Beralih dari cerita cinta, inilah sejumlah kasus yang terjadi dalam rumah tangga publik figur tanah air. Kasus pengerusakan di kediaman Adi Guna Sutowo akhirnya menyeret nama Piu ke dalam pusaran masalah tersebut. Istrinya Floren kerap dikait-kaitkan dengan sosok F yang kini menjadi tersangka atas kasus pengerusakan yang dilaporkan istri Adi Guna, Vika. Dan Rabu kemarin, Piu pun menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi. Menggunakan kaos berwarna ungu, Piu sempat mengabadikan momen pemeriksaan terhadap dirinya yang berlangsung selama 3 jam, seperti berikut ini. Dia itu bisa dibilang dia itu teman baik saya, teman share dalam bermusik, even kita pernah berbisnis bareng.
Orang sih pinter ya, cerdas, terus sangat open, terbuka sekali pemikirannya. Banyak hal-hal yang kita pengen garap di musik sebenarnya dan belum kesampaian gitu karena memang saya terlalu sibuk dan juga banyak kerjaan. Nanti pada waktu